Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube-nya aku, Bunda Kaila. Sebelumnya terima kasih banyak udah klik video aku ini, udah mau nonton juga. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan nggak dalam keadaan sakit. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain cepat sembuh ya teman-teman, tetap semangat tentunya. Nah, di video kali ini aku awali dengan ganti spray dulu. Nah, hari ini tuh aku ganti spray yang ada di kamar sama yang ada di ruang tamu yang tempat tidurnya Dede Juna. Oke, ini tema spray aku kali ini hitam-hitam merah-merah gitu ya teman-teman. Nah, ini masih edisi kado waktu aku nikahan dulu. Alhamdulillah aku dapat spraynya itu lumayan banyak juga, jadi bisa buat gonta-ganti lebih sering gitu ya teman-teman. Nah, ini aku ganti spraynya udah seminggu lebihan gitu ya, jadi baru aku ganti. Nah, sebenarnya akhir-akhir ini kamar ini tuh jarang dipakai ya teman-teman, soalnya aku sama Juna itu tidur di luar dan Pak suami sama Kaila itu tidurnya di kamar Kaila, jadi nggak ada yang nidurin, cuma banyak tai cicak gitu yang jatuh-jatuh. Nah, udah selesai di bagian kamar, sekarang aku mau ganti spray yang ditidurin sama Dede Juna ini. Nah, sebelumnya aku pindahin dulu Dede Junanya ke dalam kamar ya teman-teman sebelum aku ganti. Nah, mumpung udah bersih di dalam kamar, jadi aku taruh di kamar ini. Sebenarnya entah kenapa gitu ya, kalau malam-malam itu rasa-rasanya di kamar ini tuh panas, berkemungkinan karena itu Dedek Junanya nggak betah di kamar. Oke, udah selesai, nggak lupa aku tutup ya teman-teman, soalnya banyak nyamuk dan banyak kumbang-kumbang yang jatuh-jatuh juga dari atas ke bawah. Nah, lanjut aja, di sini aku mau ganti spray yang ada di luar ini. Kalau buat ngejemur aku tunggu-tunggu dulu ya teman-teman, soalnya kasur ini lumayan berat juga. Udah pernah aku angkat sama ama itu masih berat, jadi nggak kuat gitu ya, harus ada tenaga laki-lakinya. Nah, kalau spray di bagian luar ini aku gantinya sama yang hijau sama yang oranye ini aja ya, soalnya ini khusus buat si spray kasur yang kapuk ini. Nah, kalau ada yang nanya ini kasur kapuk, iya ini kasur kapuk ya, itu kan udah bisa lihat sendiri, nggak usah nanya-nanya lagi. Nah, di sini aku udah lanjutin buat masang-masangin ya teman-teman. Oke, sambil videonya berjalan, di sini aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku, yang udah like, yang udah komen, yang nonton gak komen, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, so segera di subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Buat yang udah, aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, buat teman-teman yang baru hadir di video aku, perkenalkan aku Bunda Kaila, nama aku Indah Permata Tikasari. Aku seorang IRT anak 2 yang tinggal di Lubuk Alung, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, isi channel YouTube aku ini seputaran kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kegiatannya di rumah aja ya teman-teman. Jadi jangan bosan, jangan pernah bosan lah gitu ya buat nontonin video-video aku. Harapan aku nih teman-teman, semoga aja teman-teman lihat video aku ini bisa membangkitkan semangat teman-teman buat lebih semangat lagi beberes rumahnya, mempercantik rumahnya, walaupun rumahnya itu sederhana, nggak harus mewah ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman, dan ini aku udah di dapur aja. Nah, ini aku ngelanjutin kegiatan aku yang kemarin yang belum kelar ya teman-teman. Biasanya kalau beberes itu langsung kelar. Nah, sekarang itu nggak bisa semuanya dikerjain ya teman-teman, jadi harus dibagi-bagi gitu. Nah, kemarin aku udah selesai buat cuci-cuci si toplesnya, sekarang aku mau beresin si rak-raknya. Nah, udah selesai di bagian si rak-raknya, otomatis di bagian mejanya itu kotor ya teman-teman. Nah, nggak lupa juga di sini aku lap-lap si kompornya dan si meja kompornya juga. Nah, rencananya di bagian atas kompor ini mau aku cuci karena udah banyak sekali minyaknya, nggak dilap-lap gitu ya teman-teman. Dan nggak lupa juga di bawah kompor itu kita bersihkan juga, pokoknya kita bersihkan semuanya, kita lap-lap gitu ya sekalian mumpung lagi beberes. Nggak lupa nih teman-teman, di bagian bodi kompor jangan sampai lupa juga
juga di lap-lapnya. Oke, udah selesai dan ini tadi aku udah nyuci di bagian atas ini tapi nggak aku videoin. Oke, langsung aja di sini kita pasangin lagi ya teman-teman. Nah, sebenarnya kondisi tungku aku itu udah berkerak sekali tapi aku cucinya malas. Nah, rencananya aku mau cobain pakai citron, bisa nggak sih teman-teman? Boleh ya komen di bawah. Nah, di sini mau beli tungku baru, dananya belum ada, jadi kita pakai yang itu dulu biar nggak kelihatan. Ya udah kita tutupin pakai tutup kompor. Oke, sekarang kita pindah lagi nih ke bagian rak-raknya. Udah selesai di bagian bawah, sekarang aku mau susun-susun semua yang ada di atas rak-rak sini lagi ya teman-teman, biar kelihatan lebih cantik lagi. Dan nggak lupa kalau nyusunnya itu serapi mungkin ya teman-teman, pokoknya sebagus mungkin. Nah, di bagian pojok situ udah selesai, sekarang kita pindah ke bagian tengah-tengah sini. Nah, di bagian tengah-tengahnya udah selesai juga, kita pindah lagi ke sebelahnya lagi ya teman-teman. Ini rak-rak yang dibikin sama kakak aku, sama kakak laki-laki aku. Sebenarnya di sini itu pintu ya teman-teman, pintu yang dari rumah ke dapur, tapi karena nggak dikasih pintu, ya udah kita buka aja si papannya, kita kasih, maksudnya kita bikinin ke rak-rak ini. Nah, udah selesai di bagian atasnya, sekarang kita lanjutin di bagian bawahnya ya teman-teman. Di situ aku taruh kayak tempat bekas minyak gitu. Itu aku belinya di 35 ya teman-teman, jadi nggak aku belinya online. Nah, nggak lupa juga si botol minyak aku taruh di situ juga, dan tempat telur. Oke, udah selesai di bagian rak-raknya, udah rapi. Sekarang aku pindah ke bagian meja. Nah, di samping magicom itu aku taruh beras. Alhamdulillah beras aku masih penuh. Dan di sebelahnya aku taruh rak-rak plastik warna biru itu. Nggak lupa juga di sebelahnya lagi aku taruh teko buat masak airnya. Nah, di sini di atas rak-raknya itu aku taruhin si blender sama plastik-plastik aku ya teman-teman. Nah, di situ juga ada minyak, itu minyaknya dikasih sama adiknya Ama yang pesta di depan kemarin. Oke, udah selesai di bagian sebelah situ. Sekarang kita pindah lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, itu ada kayak rak juga ya, dibikin sama kakak aku, udah lama tapi nggak aku pasang-pasang. Rencananya di situ aku mau bikin kayak tempat kopi gitu loh teman-teman, ada aku lihat di Instagram. Nah, jadinya belum kesampaian, ya udah kita buat aja kayak gitu dulu. Nah, di sini setelah aku beres-beres, pas aku ke dalam rumah gitu ya, aku tengok si Dedek Junanya itu tidur seperti itu. Nah, berhubung ini video aku sehari mau lebaran Idul Adha, jadi rencananya kita mau bikin ketupat. Nah, hari ini tuh si Ama bikin ketupatnya 30 biji ya teman-teman. Ini proses pas masukin si berasnya itu ke dalam ketupatnya. Pokoknya seperti yang di video aja ya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah udah selesai semua. Tapi di sininya itu pancinya itu kekecilan ya teman-teman, jadi diganti sama ini. Nah, kita ngerebus di ketupatnya itu di kompor aja. Sebenarnya tadi itu ditungku, cuma karena kekecilan jadi diganti sama si Ama. Nah, di sini aku mau bongkar dulu nih sedikit belanjaan aku buat bikin si kuahnya ketupat. Yang pertama ada bawang merah, aku belinya 5.000. Yang kedua ada cabai rawit, aku belinya 5.000 juga. Nah, ini ada 2 ikat paku ya teman-teman, atau pakis, itu aku lupa harganya berapa. Sebenarnya di sini yang belanja itu bukan aku, melainkan keponakan aku, jadi aku agak lupa-lupa gitu harganya. Nah, di situ ada kol dan ada tepung terigu juga. Nah, di sini juga ada wortel ya teman-teman, ini aku mau bikin bakwan sayur. Oke, itu dia aja sedikit belanjaan aku. Nah, ini langsung aja si Ama mau bikin kuahnya. Jadi kuahnya itu kita bikin gulai paku ya teman-teman. Itu tadi ada asam kandis, ada daun kunyit sama daun ruku-ruku. Nah, di piring yang sebelahnya lagi itu ada bawang merah giling, ada bawang putih giling, dan ada juga si cabai rawit. Dan ini dia paku tadi yang udah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, ini singkat cerita aja, aku ngambil videonya sedikit-sedikit soalnya di sini si Ama lagi masak, aku lagi jagain Dedek Juna di depan gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih gulai paku ala-ala Ama aku ya teman-teman, dan alhamdulillah ini sebentar lagi mau masak. Kalau bikin gulai paku itu nggak perlu waktu lama-lama ya teman-teman, soalnya pakunya itu udah lunak gitu ya. Nah, ini dia si ketupat tadi, alhamdulillah udah masak juga, jadi ini digantung ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video sederhana aku, sampai jumpa lagi.
lagi. Assalamualaikum.